Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak mudah bagi kita untuk mengenali batinnya seseorang. Lebih mudah bagi kita mengenali apa yang tampak secara lahiriah atau apa yang dikatakan orang. Bukan itu saja, kita sendiri pun seringkali tidak mengenal bagaimana kondisi batin kita. Disitulah saudara, kita begitu penting selalu bercermin dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa mengenali apa yang terjadi dengan batin kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ketika kita berbicara orang beriman, maka kita harus membedakan antara faith profession atau pengakuan iman dan faith possession, memiliki iman. Seharusnya faith profession dan faith possession itu dua hal yang sama. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Saudara, Alkitab menuliskan, dengan mulut orang mengaku dan dengan hati orang percaya, maka dia diselamatkan. Maka saudara-saudara, bicara iman itu bukan sekedar bicara pengakuan iman dari mulut kita, tetapi juga percaya di dalam hati kita. Sehingga antara faith profession dan faith possession adalah dua hal yang harus berjalan bersama-sama. Saudara, Alkitab menuliskan bahwa bagi orang percaya, maka orang itu dikaruniakan Roh Kudus di dalam hatinya. Saudara, beriman dan menerima Roh Kudus adalah dua hal yang tak terpisahkan. Hal itu memberitahukan kepada kita bahwa beriman itu akan terjadi pada seseorang, yaitu transformasi. Karena pada saat orang itu beriman, pada saat yang sama, dia menerima Roh Kudus. Sehingga perubahan batinnya akan nampak dari kenyataan lahiriah yang dikerjakannya. Saudara, apakah hal ini yang saudara alami sebagai orang Kristen? Saudara, mari kita membaca Yakobus pasal 2 ayat 14-26. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Yakobus sebenarnya bicara hal-hal
yang bersifat praktis yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan dalam konteks surat ini adalah mereka yang berada di perantauan. Namun hal-hal praktis itu sebenarnya lahir dari keberadaan batiniah mereka. Hal-hal praktis seperti orang Kristen tidak menjadi orang yang memandang muka dan lain sebagainya. Saudara, itu lahir dari keberadaan dari batiniah mereka. Maka saudara, Yakobus menunjuk ketika orang Kristen menampilkan sesuatu yang bertolak belakang dengan iman mereka, maka orang Kristen harus mawas diri. Demikian juga dengan kita. Jikalau kita melakukan kehidupan kita yang berbeda dengan apa yang kita imani, maka kita harus mengintrospeksi diri. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan yang kita baca? Yang pertama, iman yang sejati itu nyata dalam perbuatan dari iman itu sendiri. Saudara, firman Tuhan berkata, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudara, ada banyak orang yang salah mengerti mengenai surat Yakobus, khususnya di dalam bagian ini. Ada orang berpikir bahwa Yakobus mempunyai pandangan bahwa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatan kita, bukan karena iman. Tetapi jika kita membaca secara teliti, justru bagian ini ingin menekankan dengan tegas bahwa orang itu dibenarkan karena iman. Saudara, itulah yang Yakobus katakan. Dia katakan di ayat 18, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Saudara, Yakobus sangat menekankan pentingnya iman yang sejati itu. Saudara, iman yang sejati itu akan melahirkan perbuatan-perbuatan iman. Saudara, iman yang tidak sejati tidak memberikan pengaruh apa-apa di dalam perilaku dan tutur kata kehidupan orang-orang yang mengaku beriman. Saudara, disitulah saudara kita penting sekali memahami perbedaan yang besar antara faith profession, pengakuan iman, dan faith possession, memiliki iman. Saudara, orang yang memiliki pengakuan iman belum tentu memiliki iman. Tetapi orang yang memiliki iman, dia pasti memiliki pengakuan iman. Saudara, orang yang memiliki iman, maka dia memiliki perbuatan-perbuatan iman. Disitulah yang disampaikan oleh surat Yakobus. Saudara, iman dengan perbuatan, maka iman itu sempurna. Maksudnya adalah saudara-saudara bahwa iman itu mencapai sasarannya karena kita beriman untuk Tuhan mengubah hidup kita. Satu transformasi yang Allah lakukan dalam kehidupan orang-orang percaya. Tetapi saudara, jikalau kita mengaku kita beriman namun kita tidak berubah, maka kita belum mencapai maksud dan tujuan Allah. Maka kita perlu introspeksi diri. Saudara, selama kita menjadi orang percaya, apakah nyata perbuatan-perbuatan yang lahir dari iman itu dalam kehidupan kita? Saudara, Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu memiliki iman yang kecil seperti pada biji sesawi saja, kamu dapat memindahkan gunung. Maksud Tuhan Yesus bahwa iman itu, saudara, memiliki kuasa karena dia memiliki hidup. Saudara, iman itu iman yang hidup. Sehingga saudara, ketika kita memiliki iman, kita tidak mungkin tidak memiliki perbuatan-perbuatan iman itu. Saudara, iman yang sejati itu nyata dalam perbuatan-perbuatan iman kita. Yang kedua, sahabat Allah itu adalah seseorang yang bukan sekedar mengaku percaya, namun juga seseorang yang segera melakukan perintah-perintah dan kehendak Allah.
Saudara, firman Allah berkata begini, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Saudara, Alkitab dengan tegas mengatakan siapakah yang disebut dengan sahabat Allah. Saudara, tentu kata sahabat itu punya pengertian adalah orang yang mengasihi Allah. Dan orang yang dikasihi Allah. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, saudara, kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan segala perintah-perintahku. Saudara, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Itulah perkataan Tuhan Yesus lagi. Saudara, jelas sekali, saudara. Siapakah sahabat Allah? Maka di dalam kitab Yakobus diberikan contoh Abraham. Saudara, dikatakan oleh firman Allah bahwa manusia itu bukan dibenarkan hanya karena iman, tetapi karena perbuatan-perbuatannya. Saudara, tidak dimaksudkan oleh firman Tuhan bahwa orang beriman tidak dibenarkan Allah. Tetapi yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah iman dan perbuatan itu tidak dapat dipisahkan. Iman dan perbuatan iman tidak dapat dipisahkan. Saudara, Abraham, dia percaya kepada Tuhan, maka kenyataannya dia melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudara, sahabat Allah adalah orang yang sudah mengalami kasih Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan saudara, kita tahu, saudara, di dalam kasih ada kerinduan menyenangkan orang yang dikasihi. Di dalam kasih ada kerinduan melakukan apa yang disukai orang yang dikasihi. Demikian juga ketika kita disebut sahabat Allah. Yaitu saudara, kita percaya kepada Allah dan mempunyai kerinduan karena kepercayaan itu untuk menyenangkan Dia dengan melakukan kehendaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang percaya. Kenyataannya adalah kita mengikuti Yesus. Dan kenyataan secara praktis, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Maka Tuhan Yesus berkata, kamu adalah sahabatku, karena kamu melakukan perintah-perintahku. Saudara, mari kita mengevaluasi diri kita. Apakah saya sudah menghidupi kehidupan yang Allah rindukan sebagai sahabat Allah di dalam dunia ini? Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memetraikan firman-Mu dalam hati kami. Pemahaman yang kami terima menolong kami mengevaluasi diri. Dan kami sekali lagi memohon Roh Kudus mencelihkan mata rohani kami supaya kami mengenal siapa diri kami. Dan kami ingin hidup sebagai sahabat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.